Jadi ini badut zong. Berzong. Iya. Jadi Setiap kalau- ada zong, saya masuk. Oh. Saya membuat orang membenci saya. Iya. Disumpahin banyak orang saya itu. Datang ada yang zong saya mampus-mampusin. Iya. Saya emang enak. Ya, Enak. gimana caranya lu bertahan? Hah? Mempertahankan idealisme lu itu, Bang, di dalam dunia seni. Ya, Kan resiko. karena seni itu kan identik dengan kebebasan. Betul, ya itulah memang jadi banyak. Nah, di sisi lain jujur itu jadi batasan kadang-kadang tuh jadi bikin gua takut salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. datang kembali di podcast Pejuang. Kita kembali bertemu di edisi Ramadan dan hari ini gue Usama Abdulaziz kedatangan tamu yang antik kalau gue bilang. Ini adalah teman lama yang juga gue cukup dalam mengenal, cukup lama berinteraksi dan beliau ini salah satu kontennya selalu gue tunggu kalau lagi scroll Instagram. Begitu ada di scroll kalau ada dia gue berhenti langsung. Turis langsung gue tonton pasti. Ya walaupun kadang gak lucu ya. tapi usahanya kita hargai lah. Itu yang Dan penting. biasanya selalu ada likes dari gue lah Itu. di konten-kontennya itu. Penting. Dan memang orang ini sangat total dalam berkarya, dalam membuat suatu seni dan bisanya banyak banget, Bos. Iya benar. Kayak ular dong. Kayak ular. Dia bisa iya, dia bisa apa namanya? Pantomim. Pantomimnya jago banget. Nggak Ntar usah. kita minta. Oke. Nggak mau. Kita minta. Main filmnya jago, dramanya gokil. Ya, Mau apa aja lah. apa aja. Bang Cocip. Yo. Biasa Bang Cocip. Mana dong? Mantap. Siap Bang Cocip. Usemi. Bang Cocip nama aslinya siapa sih? Rezeki Awaluddin Nur Said. Masya Allah. Asal dari mana? Asal dari Kalsel gitu. Kalsel. Orang Banjar. Banjar. Tapi ngomong kayak orang Betawi. Iya, Nggak iya. jelas. Berarti Nggak punya murid guru identitas. sekumpul. Iya, enggak juga murid. Serem banget. Tolong bantu deh. Iya iya. Kagak. Emang sono, Masya Pak. Allah, Ya. sono luar biasa. Kok nggak pakai cincin? Enggak ada usah terlalu Nggak usah. terlalu Kalimantan kalau pakai cincin. Iya, iya, Gini iya. aja polosan. Iya iya. Gimana tadi Atau katanya? pakai batu bara atau apa gitu cincinnya enggak kan Kalimantan. Dikiloin sama ditontonin, Pak. Pakai tongkang itu, Pak. Pakai tongkang kalau batu bara. Siap. Bang Cocip. Gimana, Bang saya? Thank you udah datang, Bang. Saya yang makasih masih ingat Waduh, saya ini. Aduh. keren. Bener-bener Ini terhura saya Baju terhura. beli di mana nih, Bang? Ini bukan lagi bete ya, bukan. Iya, 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 Bukan. Emang Keren banget. Ini Da- satu setel dari sama istri. celananya ya. iya satu style, Pak. Bisa, Bini Pak. saya milihin, Pak. Oh, begitu. Saya bilang kok pelangi ya? Bilang, Bang, pengen tahu dong. apa? Karir lu tuh dari awal gimana sih sampai akhirnya lu bisa jadi seniman kayak sekarang nih? Jujur ya, ini saya belum ada karir sebetulnya, Pak. Iya 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 iya. Naik gunung kan karir. Iya, bisa. Karir ya. Career. Saya aktif di industri kesenian dan hiburan. Nah, gitu deh. Oke. Jadi kalau dibilang Cocip nih apa sih? Aktor, Seniman. iya. Seniman. Seniman ya? Iya. Aktor iya. Tapi punya karya pribadi juga nggak banyak. Oke. Jadi bukan seniman yang gimana-gimana, pekerja seni lah. Kerja seni. Ah, ya. Nggak mau bikin karya pribadi? Mau. Oke. Mau saya. Tapi kan yang di Instagram konten-konten itu udah karya pribadi lu semua. Oh iya, gitu. betul. Itu ya. Itu udah sangat menghibur, Bang. Alhamdulillah. Konten saya seneng konten, lagi seneng konten. Konten apa, Bang? Apa aja yang menghibur orang. Instagramnya apa sih? Reski Biar pada Cocip. tahu nih. Reski Cocip. Rizky Reski Nur Said. Rizky Nur Said Iya, di saya Instagram. Iya. TikTok ada? Ada tapi nggak ada penontonnya, nggak usah lah. Instagram doang yang ada penontonnya. Ada ya di Instagram. Ada, Pak. Oke. Saya kalau ada kamera jadi begini nih saya. Tadi nggak apa-apa tadi. Nggak jelas Tadi nih. ngobrolnya santai Iya. ya kan ya? Boleh lah. Wah, Ya, santai aja lah. iya. Kenapa Bang Sam gimana kabarnya Bang Sam? Alhamdulillah Bang Cuci. Alhamdulillah. Saya kaki saya ngatung ini. Ya Yang Allah. penting masih waras. Ya, banyak yang nggak waras hari ini. Siapa, Bang? Nggak usah dipancing Oh. terus. Terlalu belak-belakan saya. Kalau menurut keyakinan saya banyak. Menurut keyakinan banyak. Ya. Kayak apa gitu ya? Kayak ya. Nyari aman ya. Aduh. Ini by the way ini kok kaki nggak nyampe di bawah duduk Iya, gimana tinggi ya? saya 160 cm. Saya nggak tahu nih kursi nggak diukur sama saya soalnya. Oh iya, Tahu-tahu berarti duduk nggak sini. nggak egaliter nih kursi bikin. Besok diganti ya. Ini Bang Iya. Jocip nggak sesuai nih. Nggak apa-apa. Kursi anak kalau bisa. Kursi TPA. Tempat pembuangan air tapi ya. Jangan dong. Bang Jocip, Iya, Bang. ini kan kita lagi Ramadan nih. Jo. Iya, aus banget dah rasanya, Bang. Bang Jocip punya pengalaman apa, Bang? Yang bisa di-sharing sama kita karena Bang Jocip ini kan seniman yang gue kenal, ada seniman yang rohis banget. Luar biasa loh, Bang Jocip ini kajiannya jalan dan seniman yang jauh dari
dunia-dunia gelap. Masya Allah. Beli listrik makanya bang biar nggak gelap bang. Jadi nyala lampu. Iya. Rohani istana ya. Rohani, Rohani oh, istana. rohani. Istana Istana Disney. Oh, Yoi. karena kalau istana itu nggak ada rohaninya gitu. Tapi itu Ini nggak berani bang. istana boneka. Oh tuh ya bener. Iya Nggak ada. dong. Boneka nggak ada Nggak betul. ada Nggak ada rohaninya dong, betul. Hiburan. Hiburan. Gitu. Gimana bang? Ramadan. Kalau gua Ramadan biasanya jadi ajang buat banyak berpikir bang, karena Oh jadi kalau sebelum Ramadan nggak berpikir? Oh, tapi yang dipikirin beda bang. Oh, oke. Beda. Kalau sebelum Ramadan dipikir kan duit, Iya. kan. Oke. Kalau pas Ramadan tuh yang dipikirin kayaknya ini Lebaran. ya persiapan Lebaran, duit juga sih sebenarnya. Oke, siap. Tapi Ramadan tuh kalau buat gue ini bang, Mhm. Ramadan tahun lalu itu tuh jadi kayak titik balik buat gue. Jadi setiap Ramadan itu punya cerita masing-masing lah buat gue. Apa kebiasaan yang kemarin udah dilakuin tinggal dibiasain lagi di Ramadan ini, tambahin lagi buat nambah level, buat naik kelas sebetulnya. Gitu. Sebulan momentum penting, jadi gue nikmatin aja kalau Ramadan. Gitu bang. Siap. Konten bisa, mau silaturahim, wih, Masya Allah. ajang jual diri bang. Kan kalau buka bareng kan kerja apa lu sekarang? Iya. Gitu kan? Ada udah pakai lanyard Yoi. BUMN ya, BUMN tuh kan, Iya. set. Wih, datang udah ajang reuni tuh ya. Yoi, kalau kita Iya. kerja apa? Itulah makanya saya kesini. Tolong kalau ada kerjaan Iya, kasihin dong gitu. Sebenarnya Bang Cocip kerjanya banyak. Kita kalau ngeliat film sekarang udah banyak bener bukan kayak Bang Cocip nih. Iya, Di film apa tuh yang jadi supir? Latazan, Wah, Batasan. yang jadi tukang AC ya? listrik. Tukang listrik apa Iya, itu? Andai ibu tidak menikah dengan ayah. Wah. Terus Ada lagi. ada lagi tuh. Ada yang baru ini penerbangan terakhir. Penerbangan terakhir. Yoi, skandal Jadi korban ya? pramugari. Bukan jadi korban. bukan. Apa? Kan skandal pramugari. Oh, Bukan kecelakaan. Bukan. Oh, bukan. Skandal pramugari mau pilot. Oh, Ceritanya. dia Jadi jadi nyata cerita. itu loh. Oke. Saya tapi Latazan juga tentang skandal ya? iya bener. Yang ini skandal juga. Iya. Ada apa antara abang sama skandal jadi ceritanya? Itulah memang saya tuh mukanya skandal. Amit-amit bang, enggak gitu bang. Ini jadi apa di penerbangan terakhir? Jadi baut wing pesawat apa ya? Waduh, kecil dong itu. Ini banget. Jadi supir juga bang. Supir juga. Supir. Spesialis. Andalan ya. itu. Spesialis supir, tukang listrik. Pokoknya bapak punya karir Supir aja. mobil apa supir pesawat? Mobil. Mobil. Pilot begini. Oh iya. Pilot begini. Iya. Bukan kapten. Jadi supir juga di sana. supir ya. Tadi juga saya pernah lihat di beberapa kuis juga ada abang juga. Iya, saya banci kuis emang saya. Iya kan? Saya Ada banyak abang juga suka tampil tuh kayak di kuis apa tuh yang gue tonton tuh ya? apa ya? Super Deal ya? Apa? Dulu Super Deal. Super iya. Deal kan? Ah. Jadi ini Badut Zong. Berzong. Iya. Jadi Setiap kalau- ada Zong saya masuk. Oh. Saya membuat orang membenci saya. Iya. Disumpahin banyak orang saya itu datang ada yang Zong saya mampus-mampusin. Saya emang enak gitu-gitu. Bang Cocip ini kan berkarya berarti udah lama nih bang. Iya, benar. Tapi Bang Cocip tadi bilang bahwa ya dapatnya hal-hal yang mungkin terlihat bukan menjadi core-nya dalam sebuah tuh karya film, kuis dan lain-lain. Mhm. Kenapa Bang Cocip masih terus berusaha dan masih terus menggeluti bidang ini? Oh iya bener sih itu menarik sih. Kok masih mau ya? Iya. Iya. Saya tuh gue tuh dari kecil memang tinggal di lingkungan seni lah sebetulnya. Jadi bokap gua orang puisi, membaca puisi handal beliau. Oke. Kori juga MTQ, hakim juri segala macam. Masya Allah. Nyokap juga, gue keluarga besar ada darah seninya. Cuman nggak ada satupun dari mereka yang berkarir di dunia seni. Oke. Semuanya ada yang jago gambar, akhirnya kuliahnya apa, jadi guru apa. Nggak ada yang berani Abang sorry kuliah di di IKJ, Institut Kakak Jualan. kakak jual. Ya benar, Luar biasa. ikut Jadi kakak emang udah jualan. seniman banget tuh. Betul. Terus iya. Bang. Terus akhirnya memberanikan diri, ya udahlah kayaknya gue coba melakukan hal yang gue seneng kali ya. Dari banyak hal yang paling gue seneng itu mungkin berkesenian, gitu. Terutama seni panggung, seni peran. Dari sekolah, dari ekskul teater, dari SD, SMP, Ikut SMA. teater Yoi, dari SD. yoi. Dari bawang merah, bawang putih sampai bawang jadi bawang goreng. Bang. Terus aja. Terus teater. Dulu kuliah di UIN gue. UIN. Sastra Arab, yoi. Oh sempat kuliah di UIN. Setahun Lulus? enggak. Kenapa bang? Kehilangan motivasi aja. Oh. Kuliah sastra Arab. Kenapa kelihatan bukan dunianya di situ apa? Iya.
ya gue dulu kan pengen jadi ini kali ya, duta besar kali ya. Oke. Jadi belajar bahasa negara Iya, luar iya, deh. iya. Pas kuliah kok dosennya ngasih tugas mulu gitu. Ya udah, cabut deh, mendingan nyari duit gitu. Nyokap pengen ada foto wisuda di rumah. Oke. Kuliah deh, kuliah apa kek? Iya, iya. Oke, bilang kuliah teater gitu. Masuk IKJ akhirnya. Masuk akhirnya. Lulus. Iya. Ada foto wisuda di rumah. Ada, alhamdulillah. Apa Akhirnya dicopot lulus. sekarang? Enggak, jangan dong. Oh, masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada foto wisuda. Alhamdulillah. Kalau dicopot mah bukan foto wisuda. Masya Allah. Gitu. Jadi akhirnya menggeluti itu karena memang keinginannya abang. Yoi, karena Di situ seneng. ngeliat passionnya, senengnya di Betul. situ. Jadi emang orang tuh harus ngikutin apa yang dia senengin gitu bang, supaya bisa ngadapin, supaya lebih enjoy gitu. Iya gue sih iya. Jadi kalau capeknya tuh seneng bang. Hmm. Jadi syuting mau sampai apa? Capeknya tuh nggak ngegerutu, nggak ngedumel, nggak ngeluh karena seneng. Ya sampai rumah paling caper-caper dikit mah ada lah muka-muka kelihatan ngeluh biar dipijit di rumah. Ya kan? Iya, iya, Acting iya. dikit. Caper. Penting tuh ya. Iya, pulang-pulang ngomongnya nggak enak, iyalah, enakin dong gitu. Iya. Astagfirullah Ramadan ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya kan Iya saya punya dikasih istri, Bang. teh, kopi. Benar. Disediain. Betul. Kayak gitu ya kalau apa? Karir kan sama gue ini kan dulu pondok, Bang. Pesantren. Pesantren dulu, Bang. Biar tampang SMA. ini ya SMP, SMA, SMP, SMA. SMA tapi pesantren setahun sisanya aliyah lah. Oke. Sekolah Islam lah pokoknya. Oke. Jadi emang ada keinginan bahwa bisa dari berkesenian tuh bisa menyampaikan kebaikan gitu. Iya, iya, iya. Makanya konten-konten gue tuh kalau lu perhatiin kagak ada gue pakai celana pendek. Nggak ada. Karena gue Gimana caranya lu bertahan? Hah? Mempertahankan idealisme lu itu bang di dalam dunia seni. ya Kan resiko karena seni itu kan identik dengan kebebasan. betul. Ya itulah memang jadi banyak. Nah di sisi lain jujur itu jadi batasan kadang-kadang tuh jadi bikin gue takut salah. Karena kalau gue bikin ini tadi komplain gak ya? Antar mak gue ceramah nih gitu. Jadi hati-hati. Cuman akhir-akhir ini ya itu setelah Ramadan tahun kemarin gue coba aku breakthrough deh, gue tabrak aja deh, coba aja dulu, bodo amat mau gimana, Bismillah aja, selama niat gue baik, selama gue nggak mau merugikan atau menjelekkan orang lain, harusnya sih nggak apa-apa. Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, tidak pernah dimenangkan. Ih, Dan itu emang dia, wajib nih. memang. Tapi saya bukan penjudi handal ya. Iya betul. Nggak begitu memang. Gitu. Jadi emang abang konsisten di seni tapi punya idealismenya sendiri. Ada. Menjaga etikanya sebagai Iya. anak pondok. Iya. Sebagai juga yang lahir dari keluarga yang sangat apa ya? Sangat taat gitu ya. Betul. Dan nggak tahu kenapa ya, setiap peran yang gue dapet tuh jadinya yang saya dapat nih, boleh ngomong gue apa saya Boleh lah ya. gue dong Kan- ngapain? Iya, yang gue dapet tuh ini Pak, akhirnya peran-peran yang beririsan sama pengalaman masa lalu atau hal-hal yang gue jaga, peran-perannya tuh. Sehingga lebih mudah memerankan Iya. itu. Kadang-kadang malah Allah negur gue lewat peran. Gimana bang? Misalkan perannya Allah pernah, menegur lewat peran. iya ngingetin gue lewat peran. Misalkan peran gue tuh gue lagi proses mau jadi lebih baik. Perannya dikasih itu adalah peran di gue sebelum ini, deket-deket ini misalkan. Oke. Jadi kan gue ngedalemin terus Iya. peristiwanya dia apa yang dihadapin, akhirnya Iya. jadi kayak gitu tuh bentuk cara Allah sayang tuh begitu tuh sama gue tuh asli. Masya Gak pernah sampai sekarang dikasih peran-peran yang aneh-aneh banget yang sampai ibaratnya mamap sampai Iya. telanjang joget-joget, Iya, kagak iya, gitu. Masih aman, suami istrinya pun aman gitu, nggak yang Masya aneh-aneh. Itu tuh Iya. dari omongan gara-gara ngejaga itu mungkin dikasihnya begitu terus. Antara dikasihnya begitu atau emang rezekinya begitu ya, saya juga nggak tahu. Enggak, tapi memang kayak gue yakin emang karena niat lo udah Iya, mau bener. menjaga idealisme itu, akhirnya Allah jagain juga. Yoi, benar. Kan main. Over sharing saya ini takut ngomong sembarangan. Too much information. Nah, rencana ke depan Bang Yucip. Apa Bang? Politisi enggak. Oh, politisi. Enggak. Terlalu berani enggak. Paten. Enggak bercanda saya. Tapi pernah masuk di dunia politik? Bang? Saya tarik omongan saya. Iya. Loh emang enggak apa-apa. Enggak apa-apa Nggak ya. apa-apa, kan? Sebelum menjawab pertanyaan yang gimana ke depan ya kan? Iya. Oh, ya politik bukan hal baru lah. Oke. Ya, karena besar dari keluarga yang dekat dengan politik. Oke. Organisasi dan politik. Nah, itu. Oke. Menurut Abang politik itu gimana sih? Menurut saya ini ya menyeramkan. Saya Emang dunia seni nggak menyeramkan? sama menyeramkan, Oke. tapi beda menyeramkannya Oh, memang. gitu. Itu tantangannya beda, Tantangannya beda. sebab akibatnya beda. Oke. Mirip-mirip tapi beda.
Serupa tapi tak sama. Sama-sama menyeramkan tapi akibatnya yang berbeda. Betul, itu dia. Kalau seni akibatnya ya mungkin kita dikritik orang. Betul. Kalau politik akibatnya Di hilang Gak tahu deh. hilang, emang ada yang nyulik. Nggak ada lah. Karena ada penculik di negara ini. Semua baik, gak ada penculik di negara ini, kawan. Aman. Semua suka kebebasan berpendapat. Iya. Gak ada masalah di sini. Menurut pendapat saya Dan di menurut negara keyakinan ini, saya di negara ini nggak ada keyakinan saya penculik. tidak ada penculik. Adanya mengamankan. Mengamankan negara. Kita berapa menit lagi ya? Berapa lagi ya? Aman. 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 Kan sama-sama punya kontribusi yang baik dalam membangun. Oh iya. Kesenian punya, Betul. sama halnya pendidikan, kesehatan. Itu kan dalam politik membangun juga. bangsa juga. Betul. Benar. Gak ada yang salah. Benar. Bang, menurut lo Bang, Hmm. saran buat teman-teman yang punya niat untuk menjadi seniman atau menggeluti dunia seni. Hmm. Lo kan udah menjalani sekian lama nih. Ya, Banyak berhasil, banyak gagalnya. banyak gagal. Banyak gagalnya. Banyak gagal. Berarti Betul. gagalnya bisa di-share nih, Bang. Gagal Supaya bisa. orang-orang nggak mengulangi kegagalan apa yang lo lakukan kemarin. Betul. Jangan mengharapkan keberuntungan semata pokoknya. Harus ada persiapan. Persiapan matang. Ada buku namanya Persiapan Seorang Aktor karya Oke. Stanislavski. Nah, itu menggambarkan bahwa aktor aja ada persiapannya gitu lah. Apalagi dalam skop seni itu kan macam-macam kan, banyak lapisan pengkarya-pengkarya, banyak seni rupa, seni teater, seni musik, banyak kan. Jadi semua itu tetap harus persiapan gitu loh. Jangan karena FOMO, karena ya meskipun nggak ada yang salah dengan FOMO ya, nggak mau melewatkan hal tertentu gitu. Tapi kalau nyemplung karena FOMO, nggak punya motivasi, nggak punya tujuan tuh kayaknya kayak kurang greget gitu. Meskipun pada akhirnya juga banyak seniman yang mungkin berawal dari ikut-ikutan, akhirnya di dalam tuh dia ketemu, kayaknya gua suka nih begini, bisa jadi juga. Karena banyak juga seniman yang tadinya seni rupa tiba-tiba punya band ya kan, banyak abang-abangan punya band gitu. Iya. Atau yang tadinya mau jadi aktor ujung-ujungnya jadi sutradara, atau jadi pelukis, banyak juga kan, macam-macam. Jadi ya selama dia masih suka dengan kesenian, cinta dengan kesenian, niatnya mau berkarya, bukan mau menggantikan Tuhan dengan mencipta ya, tapi Widih. mau membuat sesuatu dalam rangka mensyukuri Iya. nikmat pikiran, akal, dan keindahan-keindahan yang dikasih Tuhan gitu. Lewat berkesenian itu jalan aja. Jadi justru lewat seni malah mensyukuri, mengagumi apa yang sudah Yoi. Tuhan berikan. Kan Allah suka yang indah-indah. Betul. Jadi lewat kalau seni. bikin karya yang bagus-bagus. Jadi itulah ya. Iya. Jadi itu kaitannya antara seni dengan kerohisan lu ini ya. Iya benar. Masya Allah. Yoi. Dan itu jarang loh Bang yang Benar. mengaitkan dua hal itu. Tuh rohani Istanbul. Rohani Tuh, mantap. Itu betul. Kan memang kalau berkesenian ya gitu sih. Pada akhirnya bentuk kita mensyukuri akal dan tenaga yang kita punya, skill itu ya dengan membuat. Makanya kadang-kadang kenapa gue nggak masalah ketika dikasih peran orang jahat, misalkan menurut orang jahat atau orang yang buruk, justru itu tugas kita untuk menyampaikan contoh yang nggak baik supaya orang nggak tiru, supaya orang nggak mau melakukan apa yang kita lakukan sebagai aktor gitu. Jadi makanya sebagai aktor pun jadi apapun ya udah gitu, nggak ada masalah, karena kita untuk menyampaikan pesan kan, tubuh itu menjadi alat untuk menyampaikan pesan gitu. Jadi lo jadikan seni ini sebagai media menyampaikan pesan, Yoi. mengagumi keagungan Tuhan, Iya. memberikan apa yang lo punya, menghibur orang. Iya. Mulia sekali pekerjaan Anda. Betul. Pak Cocip. Betul. Cuman kadang ini tinggal budgetnya aja tolong dimuliakan lah. Kalau budgetnya mulia kan enak banget ya. Iya. Jadi semangat kita berdakwah. Ayo. Gitu. Tapi dengan niat lo seperti itu, insya Allah Allah bukakan jalan. Dicukupkan. Dicukupkan. Ada aja Yang pokoknya. penting cukup aja. Yoi, mau beli apa duitnya cukup. Cukup. Betul. Ini yang memang kita perlukan. Betul. Orang tuh banyak kan ngeluh. Ya elah. Bawaannya kurang, ngeliatnya di atas. Kota aja anak kan. gaul apa? Bad vibes. Anjay, bad vibes. Nah, itu yang kayak gitu-gitu red flag banget tuh. Red flag. Gila. Bendera merah. Yoi. Lagi Astagfirullah. Ramadan Karim. Itulah. Lalu ini. Oke Bang, Oke, apa oke? kayaknya kita nggak perlu panjang-panjang ya. Saya mengerti jadwal Anda Bukan, padat bukan. memang. Saya lebih banyak ketawanya sama Abang. Nggak apa-apa, Iya, memang- seneng bener jadi. Emang gitu aja kita.
Saya dari dulu di undang-undang begini ngeblank Pak soalnya. Gitu. Ada podcast saya sama orang-orang ngeblank tuh. Karena Kenapa ngeblank? Kurang persiapan ya. itu memang kurang persiapan. Jadi Cuman ada mengandalkan sebuah buku Stanislavski siapa? Stanislavski. Stanislavski, bener ya? Iya, bener. Stanislavski. Jadi memang persiapan itu penting. Persiapan seorang aktor. Persiapan bukunya. seorang aktor. Itu. Stanislavski itu memang orang yang seorang sering memerankan tugas-tugas yang di luar dirinya dia gitu ya. Iya gak sih? Gue pernah dengar tuh. Iya kayaknya iya. Kok iya kayaknya? Bener enggak? Iya sih. Kan dia aktor juga. Iya aktor kan. Betul. Di luar dari dirinya. Pernah ada cerita tuh bang. Aduh gue lupa lagi ntar kalau gitu. Saya mau nerusin takut salah juga. Enggak bener. Pak Anies pernah bilang. Pak Anies pernah cerita tentang Respect. Stanislavski. Pak Anies Baswedan tuh pernah cerita tentang Stanislavski. Gue lupa narasinya apa ya. Wah harus Aduh, denger gua tuh lupa gue. Ada. Gimana kalau kita ke rumah beliau deh? Boleh tuh. Boleh Kita tuh. coba tanya ya. Iya. Ada apa nih kesini? Stanislavski Pak. Iya. Bapak cerita tentang Stanislavski apa ya? Respect. Iya. Itu. Boleh ntar coba kita tulis di komen deh ceritanya tentang Iya Stanislavski. tolong dong, saya juga udah lama gak kuliah soalnya. Oh gitu. Gitu. Kamu ngambil S2 bang? Pengen jujur pengen banget. Apa jurusannya? Kan di kesenian juga ada Kesenian. manajemen seni atau seni urban lah pengen. Kesenian urban. Ya seni urban ada. Gimana tuh kesenian urban? Kalau di KJ sih ada seni urban sama manajemen seni ya kalau nggak salah. Ya manajemen kesenian. Manajemen kesenian. Iya, ada jadi dua, ada lo dua. jadi manajer atau apa? Iya bisa kayak tata kelola seni ya itu. Oh. Tata kelola seni sama seni urban. Tata kelola seni. Iya, cuman karena IPK saya jelek, Emang berapa sih? dua setengah nggak nyampe. 2,5 nggak nyampe. Tapi lulus ya. Yang penting lulus. Ijazah asli. Iya ijazah. Wush. Guys. Kata AI sih asli. Oh. Kan ada AI yang bilang itulah. Ada. Bapak terlalu mancing. Iya asli. Saya kan kalau di IKJ itu sistemnya dulu ya, nggak tahu sekarang. Dulu tuh kuliah absensi itu jadi nilai, Pak. Lu terlambat ya lu kehadiran lu kurang ya lu akan dapat nilai jelek. Jadi meskipun lu mau sebagus apapun lu berkarya atau apapun, kalau absensi lu, disiplin lu jelek, ya jelek gitu. Ini gue lagi sambil nyari Gak omongan Pak Anies tentang Stanislavski itu yang mana ya? Enggak apa sambil cari, saya sambil ngomong dulu, Pak. Aman aja. Ngomong terus bang. Aman aja, Pak. Aman. Ngomong. Jadi pokoknya dulu mau nggak masukin ke PNS kayaknya, tes PNS buat parekraf apa zaman Bang Sandi tuh. Dia menteri. Wah, masuk nih. Syarat IPK-nya enggak. Mana-mana yang kagak masuk ke IPK. Jadi ya udahlah. Emang disuruh berkarir tanpa IPK aja. Omongan dulu, gara-gara omongan ini dulu gua ngomong sama nyokap. Mending kagak lulus juga enggak apa-apa, ijazahnya enggak kepake, gua bilang. Ya kejadian omongan itu, gua bilang gara-gara gua sendiri. Emang ini belel. Udah belum ngomongnya? Udah. Udah. Aku udah nyarinya. Udah. Udah ketemu nih. Itu aja yang penting. Enggak mah ngulur terus. Yang penting dari kekuatan adalah bukan pada peran, kata Stanislavski. Oh, iya benar. Ini Pak Anies cerita nih. Iya, Bukan pada peran, tapi pada aktornya. Iya benar. Jadi mau orang itu perannya apapun mau peran utama, tapi kalau aktornya memble, percuma. Itu makanya saya tukang listrik enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Supir yang penting total. Jadi raja dia mempesona, jadi penjahat pun dia memang dibenci sama orang. Total. Begitu melihat totalitas. Itu prinsipnya Stanislavski. Kalau jadi penjilat Waduh. enggak berarti. Waduh. Emang kan nggak ada peran besar, nggak ada peran kecil. Semua sama. Begitu juga kita di mata Tuhan tuh. Iya. Mau besar mau kecil sama. Tapi kalau dalam peran paling bedanya bayarannya aja kali. Budget, Pak. Budget. Budget beda jujur. Sebenarnya gue ada di satu film judulnya, ini sutradaranya teman gue, Pak. Teman-teman kuliah seangkatan, ada Acut Henry namanya. Cut Henry. Filmnya tuh Suka Duka Tawa. Cut Henry Anda sering diomongin. Iya, Suka Di Duka bulan Tawa. Ramadan ini deh. Enggak, saya ngasih tahu. Nanti saya main di filmnya dia, Pak. Oke. Tapi kan banyak faktor juga tuh, terlepas aktornya atau gimana kan ada asas produksi segala Iya, macem. iya. Karena durasi, Pak. Iya. Adegan saya dibuang, Pak. Iya, Pak. Dan itu saya menerima dengan lapang karena nggak ada masalah di situ. Iya. Saya mengerti ada banyak faktor, jadi nggak boleh apa karena acting gue jelek ya, nggak juga kan. Enggak Emang juga. faktor durasi daripada filmnya tayangnya kepanjangan, orang nggak mau Iya. nonton, bosen. Iya. Dengan di-cut adegan itu. Bener-bener. Karena banyak pesan yang lebih penting dari adegan lain mungkin. Jadi Gitu. intinya kekuatannya bukan pada perannya tapi aktornya. Aktor itu mau dikasih peran apapun dia akan memainkan dengan sebaik-baiknya.
Wah cocok memang Pak. Yoi. Tapi Coba, memang iya. Bang Cocip konsistensinya nih gue sangat patut diacungi jempol lah, Bang. Kan saya belajar dari bapak. Iya, itu kan omong-omong penjilat begitu tuh. Ya Kan saya belajar dari bapak itu kan. bapak kan hampir dipanggil om sama anak. Kurang konsisten apa? Dari tirus sampai Pura-pura. gemukan dikit tirus lagi. Iya kan, lihat situ. Iya. Iya. Paling bisa emang. Saya kan belajar situ dari saya kuliah. Iya. Kenal situ dari saya kuliah. Oh iya. Ya? Yoi. Masya Allah. Saya kuliah situ sudah petantang petenteng Iya, di iya, iya. area itu ya. Iya. Area yang banyak tanaman-tanamannya itu. Apa tuh? Gedung-gedung itu. Jalan Merdeka itu. Oh ya udah iya. Iya, saya situ. Bener. Nanya-nanya, apa aja saya tanyain pokoknya. Iya. Masya Allah. Makanya saya juga pertama kali inget ini orang ini friendly sekali, Bang Cocip nih. Siap Bang, sebelum saya dibuka lebih banyak Ya. sama Bang Cocip, dari saya wawancara jadi Bang Cocip yang wawancara saya, mendingan kita sudahi saja. Iya benar. Ya enggak? Oke Bang Sam. Siap Bang Cocip. Siap. Makasih banyak Bang Cocip. Aku yang makasih. Inspirasinya nih Iya. mudah-mudahan bermanfaat Ya, buat makasih. banyak orang Makasih. jadi Bang Cocip bisa lebih Ya, inilah benar. buat orang-orang bisa jadi lebih manfaat. Ya, benar. Dan mudah-mudahan setelah Ya. ini Bang Cocip bisa dapat iya, Ya, tolong dibantu ya. bisa dapat peran-peran yang lebih mempesona. Ingat Bang, bukan pada perannya, Benar. pada aktor. Iya. Saya Usama Abdul Aziz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.